mengenai bilangan pecahan. Yang pastinya bilangan pecahan untuk kelas 4 SD ya, sesuai kelas kalian. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Nama kakak Nova Liza. Kalian bisa panggil kakak Nova ya, Kak Nova. Oke, kita langsung aja. Nah, Kak, pecahan itu apa sih? Oke, jadi pecahan itu, nah biasanya mungkin kalian udah familiar nih, udah sering lihat kayak gini nih. Jadi, bentar. Wait. Nah, jadi bagian atas ini disebutnya pembilang. Di bagian bawah ini disebutnya penyebut. Oke, jadi kalau pecahan itu apa sih, Kak? Pembilang dibagi penyebut. Iya, benar. Nah, biasanya tuh kalian nemuin pecahan ini di mana sih kalau di dunia nyata? Misalnya, kalian punya kue nih. Kalian bertiga bersaudara, mau bagi 3 sama rata. Berarti masing-masing dari kalian nih, ibaratnya nih, kue bulat ini, kalian bagi 3 sama rata masing-masing. Berarti kalian dapat berapa dong? Kalian sendiri dapatnya berapa? Dapatnya segini. Berapa tuh kira-kira? 1 bagian dari 3 bagian. Berarti berapa? 1/3. Nah, sekarang kalau misal nih, kalian dibeliin kue. Kuenya dipotong-potong nih, jadi 5 sama mama kalian. Sama keluarga kalian. Terus, kalian udah makan 2 potong nih. Berarti kira-kira kalian udah makan berapa ya? Luas kue yang kalian makan. 2 dari berapa? Tadi dibagi berapa? Kuenya 5. Berarti kalian udah makan 2/5 kuenya. Iya, bener banget. Oke. Lanjut. Lanjut, Kak. Gimana? Oke. Nah, sekarang, Kak, pecahannya tuh ada apa aja sih macam-macam pecahan? Oke, sekarang pecahan itu yang pertama ada pecahan senilai. Pecahan senilai itu yang kayak gimana sih, Kak? Jadi, pecahan senilai itu angka pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi jika disederhanakan hasilnya sama. Disederhanakan itu gimana, Kak? Nanti kita bahas ya. Oke. Terus ada juga pecahan campuran. Pecahan campuran ini kayak gimana, Kak? Jadi pecahan campuran ini biasanya pembilangnya itu pastinya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalian masih ingat nggak? Pembilangnya itu angka yang di atas atau yang di bawah? Angka yang di atas. Nah, berarti angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Kira-kira kalau kuenya lebih besar dari orang yang ada, misalnya nih, kalian punya 5 potong kue. Terus kalian cuma ada bertiga. Berarti kira-kira satu orang dapat lebih dari 1 potong nggak? Iya, karena kan kalau misalnya diambil masing-masing 1 potong, masih tersisa 2 potong. Nah, itu berarti jadinya bilangan pecahannya menjadi bilangan campuran. Terus yang ketiga, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini kayak gimana, Kak? Pecahan yang dalam bentuk koma lah gitu. Yang keempat ada persen. Persen itu yang kayak gimana, Kak? Pecahan dengan tanda persen. Nah, nanti semua ini akan kita bahas ya, satu persatu. Kita mulai dari pecahan yang senilai. Pecahan senilai. Oke. Nah, di sini pecahan senilai, kalau kita tarik nih. Ini kan panjangnya sama ya, semua benda. Ketiga benda ini panjangnya sama kan, besarnya juga sama. Cuma yang membedakan apa? Membaginya. Yang atas ini yang pertama dibagi 2. Jadi ada potongan 1, ada potongan 2. Terus yang kedua, bagian yang kedua ada dibagi jadi berapa? Bagi 4. 1, 2, 3, dan 4. Terus kalau yang ketiga dibagi berapa tuh?
bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti ini berapa dong? Ini yang diarsir yang berwarna otak udang sih kakak kalau bilang ini warna otak udang. Yang diwarnain ini berapa luasnya? 1 dari 2 bagian. Kalau ini? Aduh, coret nih. Oke, kalau ini, sekarang kalau yang ini, yang kedua, bagian yang kedua, ada berapa? Ada berapa bagian yang berwarna? 1, 2. Dari berapa bagian? Dari 4 bagian. Terus gambar yang ketiga, ada berapa bagian yang berwarna? 1, 2, 3. 3 dari 6 bagian. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin nih, apakah sebenarnya mereka ini sama besarnya? Besar yang diwarnain ini sama nggak? Sama, iya. Sama-sama separuh dari bentuknya. Benar. Nah, coba kita buktiin. Ini kan tadi 1/2, yang ini 2/4. 2/4 ini kalau kita kecilin jadi berapa? Dibagi bilangan yang sama. Penyebut dan pembilangnya dibagi bilangan yang sama. Berarti bagi berapa nih kira-kira? 2 dan 4 kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2. Terus dibagi 2. Jadinya 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Oke. Terus yang ke gambar yang ketiga, kita bagi berapa kira-kira? 3 dan 6 itu berapa? Bagi 3. Oke, bagi 3. Kita bagi 3. 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Nah, sama nggak nilainya nih semuanya? Sama. Karena di gambar pun sama. Itu buktinya mereka itu senilai gitu. Walaupun tadinya pembilang dan penyebutnya beda. Kan yang ini pembilangnya 2, yang ini 1. Yang ini penyebutnya 4, yang ini 2. Tapi ketika mereka disederhanakan ternyata nilainya sama. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Oke. Nah, selanjutnya ke slide selanjutnya. Oke. Oke. Jadi sekarang kita bahas tentang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu kayak gimana, Kak? Jadi, pecahan campuran itu di sininya ada bilangan bulat dan di sininya ada pecahan. Jadi ada bilangan bulat dan ada pecahan. Nah, perlu diingat banget nih, untuk menjadi pecahan campuran itu ada satu syarat mutlak. Apa? Yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Jadi kalau misalnya Kak, misalnya pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, gimana dong? Nah, itu akan bisa menjadi pecahan yang bentuk lain, bukan pecahan campuran. Kenapa bentuk lain, Kak? Karena, bentar ya, kita gambar-gambar dulu. Oke, kita ganti warna ungu nih. Merah marun deh, merah marun. Oke. Nah, jadi yang ini itu disebutnya bilangan bulat. Bilangan. Aduh, tulisan kakak ini banget ya. Bilangan bulat. Aduh, malu-malu kucing tulisannya. Oke. Terus yang ini disebut pecahan. Pecahan.
Oke. Maaf ya adik-adik kalau kalian nggak bisa baca, dengerin kakak aja. Oke. Nah, maksud kakak nggak bisa baca tulisannya gitu, karena ketulisan kakak yang bermasalah. Oke. Sekarang pecahan campuran. Berarti apa tadi syarat mutlaknya? Pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Oke. Sekarang misal pembilangnya 24 dibagi berapa? Yang lebih kecil dari 24. Anggap 7 ya. Nah, 24 per 7 ini udah bisa memenuhi syarat untuk menjadi pecahan campuran. Tapi apakah ini bentuknya pecahan campuran? Bukan, ini masih bentuknya pecahan biasa. Karena apa? Karena pecahan campuran itu harus bentuknya ada bilangan bulat dan ada pecahan. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngubah ini menjadi pecahan campuran gimana, Kak? Jadi kayak gini. Kita bagi nih. 24 dibagi 7. Jadi gini. Cara pembagian biasa 24 kita bagi 7. Ulang-ulang. Bentar salah ya. Kita hapus dulu. Nah, biar nggak rancu. Oke. Nah, 2. Oh my god. Sorry adik-adik, bentar. Oke. Cara pembagian biasa 24 dibagi 7. Jadi penyebutnya di sebelah kiri, pembilangnya di dalam kotak. Nah, sekarang 7 kali berapa supaya mendekati 24? 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. Berarti yang memenuhi paling besar berapa? 3. Kali 3, 21. Nah, sekarang kita kurang. 24 dikurang 21, 3. Nah, 3-nya ini naik menjadi pembilang. 7-nya menjadi penyebut. Berarti bentuk pecahan campuran dari 24 per 7 berapa? 3 per 7. Nah, Kak, sekarang kalau misalnya bentuknya pecahan campuran, mau diganti jadi pecahan biasa, gimana tuh, Kak? Oke, jadi ini ke sini dikali, setelah dikali hasilnya baru ditambah sama pembilangnya. Jadi berapa tuh? 3 kali 7 berapa? 21. Ditambah 3, 20. Sama dengan 24. Ini 21 ya. (21) 3 kali 7 kan 21. Ditambah 3. Sama dengan 24. Dibagi penyebutnya tadi, 7. Nah, kayak gitu. Jadinya 24 per 7. Balik lagi ke bentuk pecahan biasanya tadi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk pecahan lainnya. Oke, pecahan desimal. Nah, sekarang pecahan desimal itu kayak gimana sih, Kak? Pecahan yang berbentuk koma, misal 0,1. Nah, tadi kan kalian nih nanya nih, Kak, gimana sih kalau misalnya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya? Kan tadi kalau misalnya di pecahan campuran pembilangnya harus lebih besar kan? Nah, kalau pembilangnya lebih kecil, itu masuknya ke pecahan desimal. Misal, kalau tadi kan 7 per 24 ya? 24 per 7 ya? Sekarang berarti kita balik. 7 per 24. Oke. Nah, sekarang gimana Kak cara ngerjainnya? Kita bagi biasa.
Oke, jadinya berarti yang di dalam 7. Yang di dalam itu selalu pembilang. Kalau penyebut selalu di sebelah kiri. 24. Oke. Nah, sekarang 24 lebih besar dong, lebih besar dari 7 dong. Berarti gimana, Kak? Berarti kita pinjemin dia 0 supaya menjadi 70. Tapi dengan syarat di sini kita tandain 0, nah, sekarang 70. 24 kali berapa tuh supaya mendekati 70? Kali 2. Kali 2 berarti berapa? 48. Dikurang menjadi 22. Nah, sekarang 22 kan lebih kecil dari 24. Kita kasih 0 lagi di belakangnya. Kita kasih 0 lagi. Karena ini udah ada koma, jadi kita nggak perlu nambahin 0 lagi di atasnya. Sekarang 24 kali berapa yang mendekati 220? Kali berapa yuk? 9. Berarti berapa? 216. Nah, ini masih turun lagi nih, Kak, 4. Nah, cukup sampai di sini. Kalian ambil aja 2 angka di belakang koma, yaitu 2 dan 9. Berarti ini hasilnya berapa? Jadi desimal. 0,29. Oke. Ada cara lain nggak, Kak? Ada dong. Nah, sekarang kalau misalnya anggaplah 9 per 5. Nah, 9 per 5. 9 per 5 kan pembilangnya lebih besar, Kak, daripada penyebut. Tetap bisa dijadikan desimal. Gimana caranya? Caranya, kalau kayak gini, kita kalikan supaya yang di bawahnya ini kelipatan 10. Berarti berapa tuh? 10, 100. Berapa lagi? Kelipatan 10, 1000. Dan seterusnya. Nah, berarti ini kalau paling deket deh, paling deket dari 5 untuk ke kelipatan 10. Berapa? 10. Berarti dikali berapa kali? 2. Nah, jangan lupa atasnya harus dikali juga. Jadi dikali 2. Nah, 9 kali 2, 18. 5 kali 2, 10. Berarti karena ini nolnya cuma 1, berarti komanya itu satu angka di belakang koma aja. Berarti 1,8. Nah, seperti itu. Kak, kalau misalnya nih, kita kali 10 lagi nih, jadi 180, yang ini 100. Jadi ini kita kali 20 gitu ya, misalnya ini kali 20, ini dikali 20. Jadinya gimana dong, Kak? Ya udah, jadinya gini. 180. Nih, kan nolnya ada 2 nih kan di penyebutnya. Berarti 2 angka di belakang koma. Berarti ini. Teo. Jadi 1,80. Kayak gitu. Nah, sampai di sini mengerti adik-adik? Selanjutnya kita ke persen. Ke persen. Jadi, Kak, kalau persen gimana sih, Kak? Nah, jadi kalau persen itu dia penyebutnya itu 100. Nah, misal 5 per 100. Berarti jadinya berapa, Kak? 5%. Nah, sekarang kita balik. Kak, misalnya nih, biasa kalau aku temenin orang-orang belanja tuh, aku lihat orang belanja tuh ada diskon 20%. Itu jadi pecahan gimana? Jadinya berapa? Ayo, berarti kalau 20% gimana? Ingat nih, ini persen kan kayak gini ya. Kita tuh bisa ingat, anggap aja nih, ini jadi angka 1. Ini nolnya, jadi 0 kan? Terus ini nolnya,
jadi 0, 100. Jadi kalian harus ingat, persen itu per 100. Jadi ini berapa? 20 per berapa? Per 100. Bisa disederhanain nggak? Bisa dong. Coret, coret. Berarti 2 per 10. Nah, ini kalau mau dijadiin desimal bisa nggak, Kak? Bisa. Berarti berapa tuh? Berarti 2. Kak, nah ini menarik. Kan angkanya cuma ada 1. Kalau misalnya di bawah, penyebutnya nolnya ada 1 kan berarti satu angka di belakang koma. Berarti di sini komanya dong, Kak. Masa koma 2 sih? Nah, berarti di sini kita tambahin 0. Jadi 0,2. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita bisa lanjut ke ruang diskusi ya, adik-adik.